Percaya nggak kalau satu tangki full mobil ini itu bisa jalan sekitar 1000 km. Berarti bisa jalan sampai ke Pulau Bali kali ya, nggak perlu isi bensin lagi. Jadi di samping saya sudah ada Chery Tiggo Cross CSH. Memang sih bukan plug-in hybrid seperti Tiggo 8 maupun Tiggo 9, tapi mereka nyebutnya adalah Chery Super Hybrid. Karena klaimnya mobil ini satu tangki full bisa jalan sekitar 1000 km. Dan klaimnya itu bisa sampai 1:33. Apalagi mobil ini dijual cuma 319. Sebenarnya ini mepet harga sama Fronx, sama WRV, sama Race juga gitu loh. Kunci itu seperti ini, ada tombol lock. Locknya di sini ya. Lock, terus unlock, buka bagasi, sama ini buat starter engine. Sekarang kita coba praktekin ya. Saya pengen lebih banyak praktek hari ini. Pencet lock dulu, lalu pencet dan tahan tombol ini sampai nanti dia akan otomatis langsung nyala nih teman-teman. Nggak nyala ya, nggak kedengeran ya, karena dia mobil hybrid. Tapi ini nyala teman-teman. Ini nyala. Tuh. Nyala teman. AC-nya tuh langsung nyala. Jadi kepake buat manasin AC. Manasin AC lagi. Ngademin mobil gitu loh. Ini kepake banget. Mesin yang dipakai tuh 1500 ya. Dan dengan teknologi Chery Super Hybrid. Dia dilengkapi dengan baterai 1800. Kalau kita ngomongin tenaga, mesin bensinnya 96. Torsinya 120. Tapi motor listriknya itu tenaganya 204, torsinya 310 Nm loh teman-teman. Dapat pegas hidrolik loh. Kapan lagi ya mobil 300 jutaan dapat pegas hidrolik juga kayak gini. Ini sudah dicat rapi juga, sudah dapat peredam. Air intake-nya juga cukup tinggi teman-teman. Jadi yang bikin orang tenang apa naik mobil SUV itu adalah kalau ketemu jalan rusak, berlobang, banjir. Yang penting air intake-nya nggak kemasukan air tuh bakal lebih tenang gitu loh. Jadi worry free. Sehingga mobil SUV compact itu nggak heran selalu laris manis di pasaran. Halo Chery Family, perkenalkan saya Riri, sales konsultan Chery Pusaka yang beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro nomor 57, Tambun, Bekasi, atau patokannya di depan PT Sinde. Di samping Riri ini ada yang terbaru dari Chery yaitu Chery Tiggo Cross CSH dengan harga on the road-nya Rp319.800.000 atau dengan DP mulai dari 10 jutaan atau angsuran mulai dari 3 jutaan aja. Kita juga ada angsuran ringan, bunga 0%, angsuran 50-50, angsuran balloon payment, ada juga kita program fleet atau retail. Jadi Chery Family yang mau test drive, pemesanan, dan juga servis, bisa langsung hubungi Riri dengan nomor telepon 0822 9972 7344 atau boleh juga datang langsung ke Chery Pusaka, Bekasi Timur. Janjian ketemu sama Riri ya. Ditunggu. Terima kasih. Enak ya kalau pegas hidrolik ini ya, nutupnya gampang banget. Dimensi panjangnya sekitar 4,3, wheelbase-nya 2,6, ringnya 17. Profilnya 215 60 ring 17 dan tipe premium ini kalipernya warna merah ya, cakram depan belakang. Sudah dilengkapi dengan TPMS juga, jadi buat kalian yang suka road trip gitu, tekanan angin gue kurang apa enggak, cukup lihat di layar aja. Dan karena mobil-mobil SUV di sini nih, set cladding, termasuk set skirts ini bahan-bahan dop, jadi kalau kena pentalan kerikil nggak langsung kena lecet gitu loh. Ada kamera 360 juga, handle warna body. Ini roof railnya, saya nggak tahu ya, tapi teman-teman nanti tanya sama Mbak Riri, Mbak, ini kira-kira apakah aman dipasang roof rack ya? Tangki BBM letaknya sebelah kiri. Dan tampilan tampak sampai sini masih cukup ganteng nggak ya? Terus sudah dilengkapi dengan antena shark fin, spoiler, head mount soft lamp, defogger, wiper, lampu belakangnya doang ini ya yang saya mau kasih lihat ya sebentar. Pada saat dipencet unlock, tuh, jadi kayak sisik macan ya tuh, ya kan? Kayak sisik macan, ada emblem Chery, kamera-kamera Tiggo Cross, sensor-sensor udah ada cross effect alert ya. Jadi kalau pada saat mundur ada mobil motor lewat dia akan ngerem sendiri. Dan ketika posisinya saya mau kasih lihat lagi, kekunci dia akan mati ya. Kita coba buka bagasi dari sini. Buka ya. Keempat pintu lainnya itu masih terkunci. Jadi tenang aja buat teman-teman yang istirahat di rest area mau leyeh-leyeh atau masukin barang ke sini, nggak perlu khawatir ada orang menyelinap ke empat pintu lainnya. Jadi tetap terkunci. Tapi rata-rata sayangnya mobil-mobil hybrid gitu dia nggak dikasih ban serep teman-teman. Ini paling ya jadi pertimbangan aja kan. Tapi zaman now kan sekarang sudah dapat tire kit. Jadi kalau ada kondisi emergency bannya bocor, ya kecuali bannya pecah ya, kalian harus minta bantuan derek nih. Tapi kalau bocor doang sih tinggal
perbaiki pakai tire kit aja. Dan pada saat ditutup, oh ya tadi saya sempat mention nih, ini kalau ada kayak gini berarti nanti bisa kalian tambahin separator nih, jadi buat pembatas biar nggak kelihatan dari luar. Yang gue suka dari mobil ini adalah kayak misalkan nggak perlu pakai kabel-kabel kayak gini. Jadi gue sudah connect Apple CarPlay, itu wireless, joknya udah kulit. Ya nih teman-teman mungkin harus perhatiin ya posisi duduknya gimana. Joknya udah kulit, ini sampai sini memang dia jadi satu ya. Tapi memang akibatnya dia ini lebih ke driver oriented ya, karena baris kedua nanti agak sempit ketutup sama ini. Ini joknya aja sudah elektrik ya kan. Terus di sini setirnya tentunya sudah tilt teleskopik, sudah adaptive cruise control. Gue nanti cobain test drive di sini dikit, meskipun sebenarnya gue udah pernah test drive waktu itu di daerah Eduton sih, cukup oke. Visibilitas cukup oke karena pilarnya tuh nggak terlalu landai dan spionnya juga agak mundur. Jarak kepala juga cukup oke, dan dengan adanya sunroof ini cukup ngebikin kesannya tambah lapang. Terus kayak fitur-fitur kecil, ada tempat kacamata tuh. Ini kepake banget loh. Sun visornya juga ada kaca di sini. Nah, di sini meskipun Chery itu rata-rata teknologinya mobil Cina kan biasanya di layar semua nih. Dia tidak menghilangkan tombol fisik nih. Jadi dia masih ada pengaturan kayak shortcut home, terus mode, ini shortcut kamera, dan di sini ini buttonless nih untuk pengaturan AC-nya tuh. Tinggal pencet-pencet. Tuh. Kalau misalkan kalian merasa kegedean, ini tinggal kecilin dari sini nih. Matic-nya PRND dan ada tempat cup holder, ada konsol juga cukup pergede, dan handphone kalian kalau mau ngecas bisa taruh di bagian bawah sini. Ini juga jadi kosong, ada bisa buat nyimpan barang terbuka. Dan yang mungkin tadi saya sempat kelewatan ya, dia pedal gasnya tuh organ type, jadi kalian pada saat nyetir tuh nggak terlalu capek. Dan yang saya suka dari mobil Cina itu kameranya tuh bening-bening loh. Ya saya suka dari mobil-mobil Cina itu rata-rata dia tuh kabinnya tuh lapang-lapang. Termasuk nih baris kedua nih. Kalau orangnya segede saya, kalau dipaksakan ya, itu mungkin bisa 3,5 atau 4 mungkin kalau anak kecil. Gede banget loh. Joknya udah kulit, ada nih, ada armrest yang bisa dirubah jadi cup holder juga. Headrestnya juga ada 3, udah ada Esofix juga. Cuman catatannya ini doang sih. Ini kan sebenarnya rata-rata baris kedua kan memang ada blower AC. Ini blower AC cuma satu nih, jadi nggak bisa diparuh kiri kanan. Mungkin kalau di sini diparuh kiri kanan sih akan lebih oke banget. Terus port USB cuma satu, ini harus rebutan nih. Tapi tenang aja teman-teman, kalau misalkan buat simpan barang di sini juga ada seat back pocket nih, ada 2. Dan posisi duduknya kalau kalian merasa ini agak tegak, teman-teman bisa lihat sendiri, memang jujur agak tegak karena memang Chery Tiggo Corse ini orangnya pasti nyetir sendiri sih. Dan kalau kalian misalkan pengen deh dilipat separuh, tenang, bisa juga nih, tuh bisa dilipat separuh. Dan ini joknya tuh lumayan cukup tebel loh. Mungkin kalau teman-teman perhatiin di sini ada tempat untuk naruh separator. Kalau ditutup separator itu lebih oke lagi. Jadi buat simpan barang tuh nggak gampang diintip. Dan tadi saya sempat mention ya, jadi mobil ini baris pertamanya kan joknya itu nyatu dengan head ya, dengan headrest kan, sehingga ini cukup lumayan menghalangi pandangannya. Tapi kalau teman perhatiin ya, di sini safety beltnya ada adjuster, jadi kalian bisa atur buat kenyamanan gitu loh. Ada hand grip kiri kanan dan semua windows ini sudah soft touch. Kalau teman-teman perhatiin di sebelah sini ini ada gambar mobil. Ini nanti tuh apa sih? Jadi kayak safe exit warning. Kalau misalkan teman-teman main buka pintu gitu aja ada mobil motor yang lewat, di sini tuh ada warningnya atau ada alertnya. Jadi biar kalian nggak ketabrak sama mobil. Kita tes. Kalau teman-teman ngedenger atau malah nggak ngedenger suara mesin karena ini dia lagi nyala mode hybridnya. Jadi sangat hening banget teman-teman. Ini jalan sepi kok, aman. Jadi sangat responsif banget dengan motor elektriknya 310 Nm kan. Itu kebayang nggak sih responsif apa gitu loh, tenaganya segede apa. Kalau kalian juga bisa rubah-rubah, mau mode eco juga bisa nih. Ini mode eco juga. Ini mode eco nih ya. Ini mode eco aja masih kayak berasa naik mobil listrik loh. Agak kaget sih. Tapi ukuran bodinya kan kompak, setirnya juga setirnya enteng. Dan coba kita lihat di sini ada polisi tidur. Oke, karakternya tuh nggak terlalu keras, nggak terlalu empuk. Tapi kalau misalkan lagi-lagi ya, sama mobil Mas Teguh gimana? Beda lah. Lebih kerasan mobilku tentunya. Ini agak kencang sedikit. Nggak terlalu keras banget, tapi juga nggak bonci gitu loh. Setirnya jujur sangat enteng sekali ya.
Dan juga sudah dilengkapi dengan cruise control, teman-teman. Nih. Depan tuh bahkan ada motor aja kelihatan tuh, ada animasinya. Ini saya lagi nyalain cruise control kecepatan 27 km per jam. Kaki saya lihat ya, tuh. Tapi tetap ya, tidak dibenarkan kalian memanfaatkan ini terus-terusan. Kayak biarin mungkin tidur itu nggak boleh ya. Jangan ya. Nah, di sini kita coba muter balik di sebelah sini. Setirnya tuh enteng banget. Rame ya sore-sore di sini ya, banyak orang olahraga sore kayak gini. Oke. Jadi suspensinya itu menurut gua cukup oke lah ya, cukup stabil. Nggak terlalu keras, nggak terlalu empuk. Visibilitas cukup oke, pilarnya soalnya nggak terlalu landai. Mau tes speaker guys. Kabinnya cukup kedap, gue bilang. Windownya tadi auto up and down. Speakernya cukup oke kok, gue bilang ya. Dengan harga 300 kecil, menurut gue suaranya juga cukup mantap. Mbak Riri, saya mau nitip pesan buat Cherry, boleh nggak? Apa tuh maksudnya? Bisa suruh diem dulu nggak, jangan keluarin mobil baru lagi. Waduh. Yang terbaru kemarin apa sih? Tigo 9 CSA mas. Iya, jadi itu kemarin saya sempat bikin video tutorial cara parkir dan memang lumayan cukup viral ya, ramai banget, bahkan sampai ada yang nyolong nih. Terus, Mbak, kalau mobil listrik yang paling laku apa sebenarnya? J6 sih mas, J6. Apa sih yang bikin dia laris manis? Pastinya modelnya ya mas ya. Modelnya itu kan keren, dia tuh kayak mobil off-road kayak ala-ala Rubicon, mobil Jeep, udah gitu harganya juga murah kan. Mobil listrik murah. Iya, dan artis banyak yang punya ya. Betul, kayak Anya Geraldine tuh punya tuh. Nah, kalau mobil yang plug-in hybridnya sebenarnya lebih laku yang Tigo 8 atau Tigo 9 sebenarnya? Karena Tigo 9 kan baru launching ya, jadi masih di Tigo 8. Oh, masih itu ya. Terus kalau buat teman-teman yang kayak misalkan saya pengen beli mobil listrik, tapi takut nih kayak misalkan baterainya dan segala macam, tapi dia pengen irit gitu loh. Tigo Cross CSA dong. Oh, yang ini ya, yang kita review ya. Ini saat ini paling murahnya berarti yang untuk varian hybridnya ya? Betul. Tapi buat teman-teman yang kayak misalkan masih ragu nih, aduh, gue beli J6 lah, J6 ya, C5 ya, C5 atau E5 atau Tigo 8. Kalau misalkan bingung harus apa nih Mbak? Harus test drive dulu lah. Bisa info ke Riri kalau misalnya mau test drive, nanti ada nomor Riri di bawah ini. Nomornya di 0822 9972 7344. Boleh Riri datang ke tempat Bapak atau Ibu, atau boleh juga datang ke dealer Cherry kita yang di Bekasi Timur mas, yang di Cherry Pustaka. Yes, pesan saya cuma satu, teman-teman kalau misalkan masih ragu, datang aja ke showroom, nggak usah takut kayak dibilang Rojali Rohana ya. Kalau kemarin ramai banget kemarin ya. Iya betul. Ya karena pada dasarnya kalian sebelum beli mobil tuh wajib banget untuk test drive. Dan next pengen dibuatin video apa, tinggal komen aja. Jangan lupa follow Instagram kami berdua. Jangan lupa subscribe. Terima kasih sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.